Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangatnya luar biasa ya. Kaget ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sebentar, ini double Gimana ini. kabar Ya. Kang Alhamdulillahirabbil alamin, Abu Mirsa? wassalatu wassalam. Saya buka dulu, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa kembali jumpa lagi bersama sahabat JO, Juragan Online dimanapun teman-teman berada. Hari ini kita webinar lagi, insya Allah. Hari ini kita akan membahas satu materi yang sangat penting dan menarik sekali, yaitu fundamental public speaking untuk bisnis, cara efektif memikat calon klien. Alhamdulillah hari ini sudah kehadiran bintang tamu. Waduh, bintang tamu. Pemateri hari ini, beliau adalah Mas Wahyu Tasmin Al-Banjari. Ada Al-Banjari ya, Bang? Beliau adalah sahabat saya, saudara saya, guru saya. Kita tergabung di KPMI ya, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Gimana kabarnya Mas Wahyu? Alhamdulillah sehat, Kang Abu Alhamdulillah. Mirsa. Kediri gimana, aman? Kediri ya begitu, zona merah sekarang ya di rumah saja ini. Ini Ya Allah. kelihatannya pakai baju ya, bawahnya pakai sarung gitu ya, jadi di rumah saja ini. Kok tahu? Kok tahu? Saya pakai sarung kok tahu. Ini Mas Wahyu sedang di mana ini? Ada di mana ini? Kayak di Saya tokonya di ya, di outletnya. enggak, ini di rumah ini di Makassar. Oh, di rumah. Ya, Ini di nanti belakang anak-anak. saya pikir toko ini. Kayaknya kemarin kan juga ada outletnya ya, punya retail juga ya. Apa namanya Mas kemarin Mas? Ya, Ahlan Mart kemarin. Halal Mart. Apa? Ahlan, 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 Ahlan Ahlan Mart. Mart. Ahlan Mart. Oke teman-teman, nanti kita akan berkenalan dengan Mas Wahyu lebih jauh. Mungkin Mas Wahyu bisa langsung perkenalan sendirilah ya. Nama, mungkin background-nya, terus hari ini kita akan bahas apa ini. Ya teman-teman semakin siap ini belajar hari ini. Yang belum punya Siap, catatan siap. silakan ambil catatannya. Monggo saya serahkan pada Mas Wahyu. Baik, terima kasih Abu Mirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Wahyu Tasmin. Saya dulunya PNS, ya, dulunya PNS di Kementerian Keuangan hampir 9 tahun. Kemudian keluar ya, resign. Kemudian kita menjalani hidup sebagai seorang yang ingin berusaha. Alhamdulillah sudah resign itu dari 2016. Kemudian sekarang menjalani beberapa kali saya mulai usaha, tapi semua usaha itu kalau saya bilang sih modal usaha itu modal saya adalah bicara ya, selalu modalnya bicara, bukan modalnya dari aset, bukan modalnya dari uang yang banyak gitu, enggak, karena justru dari modal bicara itulah kita akan dapat semuanya, kita justru akan dapat aset, kita akan justru dapat relasi ya. Nah dari situ alhamdulillah saya mulai usaha beberapa waktu di Banjarmasin, ada beberapa usaha, kemudian ada kursusan juga, ada kursus, kemudian ada usaha jualan kayu ya, jualan rumah kayu yang kita pernah sama-sama Kang Abu Mirza ya di Ya, ya. Trade Expedition, kita bikin rumah lockdown knockdown ya, ini kan karena lockdown jadi ikutan ya, rumah lockdown. Kemudian sejak akhir tahun kemarin itu karena ada panggilan dari orang tua, saya balik ke Makassar. Kemudian di Makassar ini menjalankan bisnis juga, termasuk yang sekarang itu di Gania SR12 Makassar, itu fokusnya adalah pengembangan pendidikan bisnis untuk para kaum ibu.
Ya, jadi untuk ibu-ibu yang ingin belajar bisnis, khususnya mereka yang ingin penghasilan tambahan di rumah, gimana caranya, nah, kita ajarin. Ya. Kita ajarin mereka mulai dari cara di awalnya, mulai dari mindset, kemudian cara mereka berkomunikasi, ya. Kemudian kegiatan lain juga yang terhenti sejak 2 bulan lalu adalah kegiatan ngisi acara, ya, ngisi seminar, ngisi pelatihan, workshop public speaking, itu semuanya full terhenti karena kita nggak boleh ada acara ngumpul-ngumpul, jadinya cuma bikin kursusan online saja. Ya. Itu mungkin perkenalan singkat dari saya, Kang Abu Mirza. Masya Allah, banyak sekali ya usahanya. Yang itu tadi Ahlan Mat, terus apa dulu ada punya kursusan bahasa Inggris juga ya? Apa itu namanya? Ya, betul. Namanya Make English. Make Syariah English. dulu yang di Masih sekarang di jalan? Makassar masih jalan, gabung di pusat. Saya gabung di pusat itu Make Indonesia. Sekarang lagi apa namanya beralih ke online juga, ya, supaya tetap jalan insya Allah. Benar harus tambahi channel distribusinya. Betul, betul. Buat teman-teman yang hadir ini silahkan komen ya, nanti kita akan munculkan komen sambil di absen nunggu-nunggu ini. Mungkin baru bangun tidur. Ini dari Andalan Keluarga Makmur Channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi dari mana ini? Power of Dikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, ini kita nanti hari ini bagaimana belajar dengan efektif cara memikat customer ya. Karena mau tidak mau ilmu ini sangat penting sekali. Buat teman-teman yang mau jago presentasi atau meyakinkan pelanggan, ini salah satu ilmu yang wajib dimiliki untuk setiap penjual, Mas ya. Betul Gitu Mas ya. sekali. Betul, Nanti betul. kita Harus ini. bahasnya apa saja Mas ini hari ini. Mungkin Mas Wahyu ada kerangkanya yang Yang pertama kita akan belajar dulu tentang bahwa public speaking itu bukan hanya sekedar ilmu untuk berbicara di atas panggung. Ya. Jadi orang kan kalau dengar public speaking di atas panggung, bukan. Jadi kita akan perlihatkan sebenarnya public speaking itu ilmunya bagaimana. Gitu. Ya, lebih luas lagi. Ya. Kemudian akan ada kita bahas juga tentang sikap dasar seorang yang ingin memikat audiens. Ya. Jadi untuk memikat audiens, memikat klien, diperlukan sikap dasarnya dulu. Ada sikap dasar yang diperlukan. Ya. Nah, kemudian kita akan belajar bagaimana mengetahui public speaking itu bukan hanya sekedar apa yang dibicarakan, tapi siapa yang menyampaikannya dan cara menyampaikannya bagaimana. Ya. Karena kadang-kadang ada orang yang materinya bagus, idenya bagus, tapi karena nggak bisa menyampaikannya dengan bagus, akhirnya orang tidak tertarik. Itu akan kita pelajari juga cara menyampaikannya, dan itu nanti terbungkus dalam teknik dasar public speaking yang akan kita share juga, teknik dasarnya yang bisa kita langsung pakai, aplikasikan, mulai dari kita dengan one on one ya sama teman di samping kita, ya teman di komunitas kita, kemudian juga bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kondisi seperti sekarang. Ya, kan sekarang udah nggak bisa kita ngumpul-ngumpul semuanya. Gimana caranya supaya saya bisa mengaplikasikan dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini? Ya. Itu mungkin Abu Mirza. Insya Allah ini memang cocok untuk teman-teman yang ingin bisnisnya supaya orang tuh mau join ke bisnisnya atau ingin beli barangnya. Gitu. Nah, lebih trust ya. Bagaimana orang trust kepada bisnis kita. Kadang kita perlu juga orang kan yang kalau enggak pernah ketemu itu pandangan pertama itu juga meyakinkan. Setelah itu baru menyampaikan. Itu mungkin ada triknya juga ya Mas ya nanti ya. Iya, insya Allah akan kita bahas juga. Oke. Kita langsung saja, gimana Mas? Atau gimana Mas Wahyu? Saya ngikut Mas Wahyu saja ini. Boleh. Kita langsung saja, Kang Abu. Boleh dimunculkan ininya. Teman-teman ini. Teman-teman ini nanti kita akan materi ya, kurang lebih 1 jam, kemudian tanya jawab, atau di tengah-tengah materi nanti bisa langsung tanya, nanti kita akan munculkan. Kita hari ini mengadakan program webinar ini untuk menggalang donasi.
untuk teman-teman yang terdampak corona. Nanti kita akan salurkan melalui masyarakat. Kemudian webinar ini didukung berbagai komunitas yang ada di Kediri dan di sekitarnya, KPMI Kediri, kemudian ada TDA Kediri, Kadin Kabupaten Kediri, Rumah Zakat, dan beberapa komunitas lainnya. Kita langsung saja ke materi ini. Ya kayak gini ngiklan sebentar Mas ya. Oke Mas Wahyu, nanti Mas Wahyu next saja, nanti saya tak Ya, coba tak ceknya di YouTube juga ya. Sudah kelihatan belum ini teman-teman? sudah ya. Wah, ini Sudah mantap ya. nih. Nah, ini lebih full ya. Monggo Mas Wahyu. Nah, baik, terima kasih Kang pemirsa. Baik teman-teman sekalian, dimanapun berada, sekali lagi yang sudah disampaikan tadi bahwa public speaking ini bukan hanya sekedar ilmu berbicara di atas panggung, atau berbicara pada saat seminar, atau berbicara di hadapan banyak orang. Ya. Public speaking lebih kepada ilmu bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berbicara one on one, dan juga berbicara kepada siapa saja. Kita bisa menyesuaikan. Sehingga ketika kita berbicara tentang bagaimana cara efektif untuk memikat klien, ternyata semuanya sudah ada di ilmu public speaking ini. Ya. Baik, kita bisa langsung masuk ke materi. Next. Nah, ini dia ya. Sebelum kita masuk ke intinya, di awal ini saya ingin membuka ya, di sini ada preambul ya. Paham ya apa artinya itu preambul ya? Preambul itu artinya preambul itu maksudnya pembukaan ya. Pendahuluan ya. Mukadimah ya. Dan ini bahasa Indonesia ya yang jarang dipakai oleh kita ya. Karena sebenarnya bahasa kita itu sangat kaya ya, salah satunya adalah preambul. Preambul ini ada di Undang-Undang Dasar 1945 ya, namanya preambule atau pembukaan. Nah, sekarang ada 5 hal yang ingin saya bahas di pembukaan ini. Yang pertama, ketika kita ingin mengetahui bagaimana cara memikat klien kita, maka kita harus ketahui bahwa audiens kita atau klien kita ini adalah manusia ya, manusia, sehingga sebenarnya cara memikat klien adalah pada dasarnya adalah cara kita belajar bagaimana kita mengenal manusia itu sendiri, bagaimana mengetahui perilaku mereka, bagaimana mengetahui karakteristik mereka, ya. Sehingga kita harus tahu, oh manusia itu punya sifat, ya. Manusia itu ada yang pemarah, manusia itu ada yang orang yang sifatnya tertutup, manusia itu ada yang sifatnya begini dan begitu, ya. Itu yang harus kita ketahui di awal. Sehingga kita tahu, oh mana nih yang cocok menjadi klien kita. Kita bisa menyesuaikan dengan sifat klien kita bisa menyesuaikan bagaimana karakter klien kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, manusia adalah makhluk sosial. Artinya, manusia memerlukan interaksi. Manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Ya. Khususnya bagi teman-teman yang masih jomblo, ya, manusia nggak bisa hidup sendiri, ya. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan mau hidup sendiri. Nggak bisa, ya. Jangan. Ya, harus ada interaksi, ya, harus ada interaksi dengan orang lain. Sehingga ketika kita memikirkan bagaimana cara saya untuk memikat klien, lihat diri kita gitu, apakah kita sudah sering melakukan interaksi kepada orang lain, ya, sehingga tiba-tiba misalnya kita orang yang nggak pernah berinteraksi, tidak pernah say hello kepada orang lain, tiba-tiba say hello ke orang lain, tiba-tiba jualan gitu, tiba-tiba langsung jualan. Nah ini yang orang lain akan blocking, ya, orang lain tidak akan menerima. Ini apa ini? Waduh, jualan ini, waduh, malas ini jualan, malas giliran ketemu jualan. Atau teman-teman SMA kita, teman-teman SMP kita, ya, yang nggak pernah kita ketemu sama sekali, giliran ketemu yang ditawarinnya bisnis, ya. Halo, kamu di mana? Ayo nih ikut join saya. Kan bingung gitu, karena kita tidak pernah berinteraksi, ya. Kesalahan sebagian besar orang, ya, kesalahan kebanyakan atau bisnis khususnya yang pemula, mereka tuh apa-apa tuh langsung jualan, apa-apa tuh langsung jualan, tidak membangun engagement, tidak membangun interaksi kepada keluarganya, kepada saudara-saudaranya, ya, tidak ada interaksi, sehingga untuk melakukan memikat, ya, untuk impress ke orang lain itu susah sekali dilakukan, ya. Makanya harus disadari bahwa manusia itu makhluk sosial. Selain klien kita adalah makhluk sosial, kita juga makhluk sosial. Jadi kita harus membiasakan diri kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, harus kita ketahui, khususnya bagi kita pengusaha,
Muslim ya, insya Allah semuanya kita di sini khususnya di bulan puasa ini, kita harus mengetahui bahwa manusia terbaik adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ketika kita sudah mengetahuinya bahwa manusia terbaik adalah Nabi Muhammad, maka beliau adalah suri tauladan kita yang paling baik. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang paling baik, yang bisa berinteraksi sosial kepada banyak orang, ingin disukai oleh banyak orang, maka yang harus kita contoh pertama kali adalah bagaimana cara bersikapnya Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sekedar, wah Nabi Muhammad itu kita ikuti dari sisi ibadahnya saja, ibadah makdonya saja. Tidak ya, bukan hanya saja melihat bagaimana cara beliau sholat, cara beliau zakat, cara beliau melakukan ibadah-ibadah lainnya, tapi lebih dari itu, beliau adalah contoh sempurna untuk semua aspek kehidupan. Ya, dan salah satunya adalah bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana sikap beliau berkomunikasi. Yang ini akan kita bahas setelah ini, sikap dasar yang harus dimiliki seorang public speaker atau seorang yang ingin mudah sekali memikat orang lain untuk join kepada bisnisnya. Ya, akan kita bahas setelah. Nah, yang keempat adalah mindset tawakal. Ya, ini juga yang menjadi kekeliruan banyak orang, khususnya pebisnis pemula. Dia tidak mempunyai mindset tawakal. Mindset tawakal itu maksudnya adalah kita berusaha sekuat tenaga, ya, sekuat apa yang kita inginkan kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena yang terakhir Allah yang menentukan hasil. Bagaimanapun caranya kita meyakinkan orang lain, ya, bagaimanapun caranya kita menginginkan orang lain join ke bisnis kita, bagaimana caranya orang lain bisa beli produk kita, tapi kita hanya bisa menyampaikan, ya, kita hanya bisa menawarkan, ya. Keputusan terakhir itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang akan menggerakkan, ya. Makanya sebagian orang berusaha begitu semangat, ya, jualan ini itu, kemudian menyampaikan ini itu, kelebihan produknya begini, keuntungannya adalah begini. Ya, kok ini orang nggak tertarik? Ya, kita akan kembalikan lagi, ya, sehingga dengan mengetahui seperti ini kita jadi lapang dada. Kita nggak mudah putus asa. Kita nggak begitu jualan orang nggak beli, ya. Bikin grup sendiri, ya kan, bikin grup WhatsApp, kemudian orang-orangnya isinya pada live semua, live. Akhirnya kita merasa, waduh gimana nih, padahal saya sudah keluar modal ini, keluar begini begitu, ya kan. Nah, dengan mengetahui ini mindset awalnya, ya, bahwa Allah yang menentukan hasil, kita jadi lebih lapang dada bahwa semua yang kita lakukan ini adalah sebagai bentuk usaha, sebagai bentuk ikhtiar, ya, karena semua hasilnya adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, next Mas, itu tadi 5 mindset untuk sebagai pembukaan bagaimana mindset kita agar kita tidak terburu-buru, ya, dalam melakukan sesuatu, khususnya bagaimana cara memikat klien. Nah, berikutnya yang saya sampaikan tadi, ada 3 sikap dasar yang menurut saya, ya, dan juga kebanyakan teman-teman kita di public speaker, ya, yang merupakan sikap dasar yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin sukses dalam menjual apapun, ya. Orang yang ingin sukses dalam mempengaruhi siapapun, orang yang ingin sukses dalam mengajak siapapun, ya. Kenapa sih kita kalau mengajak orang lain, misalnya sekarang dalam kondisi pandemi, ya, COVID-19, kita mau ngajak orang lain, ayo dong nyumbang untuk tetangga kita yang kekurangan, ayo dong nyumbang untuk teman-teman kita yang bisnisnya tutup, kok nggak tergerak gitu, ya. Harusnya bisa kita lihat dari diri kita dulu nih yang ngajak, ya, bagaimana sikap kita sebelumnya, ya, sikap dasar kita bagaimana, apakah kita sudah memiliki 3 sikap dasar ini. Sikap dasar yang pertama adalah jujur, dan ini wajib dimiliki oleh siapapun, ya. Siapapun wajib memiliki sikap dasar ini. Kita harus jadi orang yang jujur, ya. Saya pikir teman-teman sudah tahu nih jujur itu bagaimana. Jujur itu bersikap apa adanya, menyampaikan apa adanya, ya, menyampaikan segala sesuatu tanpa melebih-lebihkan, ya. Kadang gini teman-teman, ya, apalagi yang mindsetnya tuh sales, ya, akhirnya segala sesuatu dilebih-lebihkan, ya. Produknya yang harusnya produknya sebenarnya nggak bisa begini, tapi dia sampaikan berlebih-lebihan, ya. Ini kan secara ininya nggak jujur, dia terhadap diri sendiri nggak jujur, terhadap orang lain apalagi, ya. Makanya harus dibangun kejujuran sejak awal. Kejujuran ini adalah sebuah sikap yang bisa dilatih,
Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang sekarang masih belum terbiasa dengan jujur ya, karena hati-hati teman-teman ya, orang yang sudah terbiasa dusta atau berbohong, maka dia akan terus-menerus berbohong. Ya, kebohongan yang satu dia akan melakukan kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Ya, barangnya dibilang barang saya bagus, awet, ya kan? Begitu dikirim sampai ke sana, loh kok nggak awet, baru dipakai, langsung akhirnya keluar kebohongan-kebohongan yang lain, ya kan? Oh itu karena ini, itu karena ini, itu karena ini ya. Dia nggak jujur sejak awal, dia nggak jujur, akhirnya dia harus menutupi semua kebohongan-kebohongan yang awalnya itu. Maka sikap dasar kita yang pertama adalah jujur. Ingat Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan bahwa jujur itu adalah awal dari kebaikan ya. Jujur awal kebaikan dan kebohongan itu awal dari keburukan. Makanya teman-teman public speaker dimanapun Anda ya, atau Anda seorang pebisnis, jujur saja ya, sejak awal itu Anda harus jujur ya. Jangan Anda yang misalnya sekarang nih bisnis saya lagi kurang bagus, omsetnya lagi turun ya, tapi begitu orang nanya gimana bisnisnya, oh, alhamdulillah lancar ya, waduh ini omset lagi naik, ini lagi begini. Nah itu tujuannya adalah supaya orang mau invest, tapi kita nggak jujur gitu ya kan. Akhirnya sejak awal pondasi kita berbicara dengan orang lain itu sudah rapuh ya. Makanya sejak awal saya nasihatkan khususnya untuk diri saya pribadi dan juga kepada teman-teman yang lain yang berbisnis ya, maka tolong kita semuanya belajar jujur ya. Jujur khususnya kepada diri sendiri ya. Jujur kenapa harus mulai kepada diri sendiri? Kenapa? Karena banyak orang pebisnis itu dia nggak jujur kepada dirinya ya. Maksudnya gimana? Oh, harus jujur kepada diri sendiri? Emangnya ada orang yang nggak jujur kepada diri sendiri? Ada, bukan hanya ada, banyak ya. Contohnya adalah begini, yang tadi ya, bisnis saya sebenarnya kacau nih, ya kan, rugi nih. Tapi kita nggak jujur, kita bilang, bisnis saya bagus-bagus aja kok, saya terusin ya. Atau ada sebenarnya uang usaha kita nih kan, uang yang dari bisnis kita ambil untuk pemakaian pribadi kita ya. Nggak jujur kita bilang usaha saya sendiri kok, ya kan. Ya udahlah ini kita inikan aja, kita jalankan aja. Sejak awal tidak jujur dengan diri kita sendiri, maka kita akan membuat diri kita sendiri tidak mengetahui mana yang benar, mana yang nggak benar. Ya. Akhirnya antara jujur sama nggak jujur tuh samar-samar gitu. Ya. Dan hati-hati ya, hati-hati. Kebanyakan yang kita lihat di dunia nyata yang sekarang ini, ya, khususnya para sales itu, ya, mereka kebanyakan melebih-lebihkan sesuatu, yang melebih-lebihkan produk, melebih-lebihkan jasa, ya, yang sebenarnya tidak ada, akhirnya diada-adakan. Ya, dibilang, oh nanti akan dapat bonus senilai sekian, nanti akan dapat bonus senilai sekian. Padahal kenyataannya pada dasarnya itu tidak ada gitu, ya. Ataupun ada tapi tidak senilai yang disampaikan. Maka sikap dasar yang pertama ini jujur sangat diperlukan bagi kita, sehingga kita akan mudah seterusnya berkomunikasi dengan klien ataupun audiens, ya. Memudahkan kita. Kalau ada sekali saja kita bohong, kita dusta, kemudian kita tidak langsung minta maaf, kita tidak langsung meralat, akhirnya kita akan sangat susah ya, apalagi kalau nanti kebohongan tersebut, dusta tersebut dibongkar oleh orang lain, ya, bukan diri kita. Akhirnya itu akan membuat kita sendiri yang hancur, ya. Apalagi khususnya bagi teman-teman mudorib, ya, teman-teman yang menjalankan amanah dari sohibul mal, ya, teman-teman yang menginginkan investasi dari luar, kemudian bikin hitungan-hitungan seolah keuntungannya begitu besar, ya, tapi ternyata pada kenyataannya ya, tidak terjadi sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, sikap dasarnya adalah terbuka, ya. Seorang pebisnis, seorang public speaker, ketika dia ingin memikat kliennya, dia harus menjadi seorang yang terbuka, ya. Terbuka bukan berarti segala sesuatu kita ceritakan, ya. Segala sesuatu kita sampaikan, bukan, ya. Terbuka maksudnya adalah yang pertama pikirannya harus terbuka, ya. Dia tidak boleh langsung memvonis klien, tidak boleh langsung memvonis audiens kita. Wah, klien saya, customer saya begini nih, ini kayaknya nggak bakalan beli nih. Atau mungkin dia akan beli, tapi ya paling belinya cuma sekali gitu. Ini kita kurang berpikiran terbuka nih, ya. Kita nggak berpikiran terbuka. Kemudian kalau ada masalah, kita tidak mau share kepada orang lain, tidak ingin bertanya kepada orang lain, ya kan? Bayangkan teman-teman,
Seorang yang terbuka itu dia lebih mudah menyelesaikan masalahnya daripada orang yang tertutup. Ya, kita misalnya lagi ada masalah nih, saya lagi ada masalah, laptop saya rusak nih misalnya kan. Kalau saya nggak terbuka, ya cuma saya sendiri yang tahu, ya kan? Dengan kemampuan saya sendiri, waduh saya nggak bisa nih menyelesaikannya. Tapi kalau saya terbuka, begitu ngobrol sama teman, aduh nih laptop saya lagi rusak gini-gini. Oh laptop kamu rusak, begini aja, nih mungkin bisa dengan ini, akhirnya laptop saya bisa diperbaiki. Udah kirim aja laptopnya ke sini biar saya yang servis. Akhirnya bisa dibantu, gitu loh ya. Bayangin beberapa orang yang misalnya ada orang yang membutuhkan lagi istrinya ngidam misalnya pengen bakso kan, kemudian teman kita nih, kita nggak tahu teman kita nih jualan bakso ternyata ya. Kenapa? Karena mungkin jarang ngobrol. Begitu ketemu atau lagi sama-sama update status, baru kita lihat loh, kok dia jualan bakso, kenapa? Karena selama ini kita nggak terbuka gitu ya. Khususnya teman-teman nih, teman-teman yang di Facebook ya kan, yang mungkin dia bertahan dengan dia, kalau istilah saya itu dia terjebak branding ya. Terjebak branding itu maksudnya orang yang terlalu bikin brandingnya bagaimana ya, misalnya dia bikin brandingnya saya business owner, kemudian begini begini begini, begitu bisnisnya lagi kurang bagus, kemudian dia harus pivot ya, harus berbelok untuk jualan yang lain, dia susah gitu untuk, aduh lagi jualan ini nih, kenapa dia nggak terbuka, kenapa dia terjebak dengan brandingnya yang sebelumnya. Dan ini adalah mindset yang tidak terbuka, dia nggak open minded. Harusnya dia open minded saja, mengakui ya, itu di poin yang ketiga, menerima keadaan ya. Kalau keadaan kita sekarang, posisi kita lagi tidak bagus, ya udah kita terima ya. Saran dari orang lain harus kita terima ya. Orang lain ngasih saran kepada kita, bro, kalau misalnya lagi kurang bagus nih sekarang, bisnis travel lagi nggak bagus, udahlah ikut sama saya aja. Ini reseller ini barang saya laku kok, jual aja sendiri, nanti tinggal update status. Nah, kita kan pasti, ini gimana ya? Padahal ya ini tadi yang saya bilang, kita sudah terjebak branding. Wah, saya kan business owner, masa business owner harus jualan keripik misalnya, masa business owner harus jualan madu ya, masa business owner harus jualan skincare misalnya ya kan. Ya padahal kalau kita mau menerima anjuran dari orang lain, saran dari orang lain, bisa jadi itu adalah sesuatu yang bisa menjadi batu loncatan kita ya, sebuah pantulan untuk kita bisa jadi jauh lebih meningkat ya. Ini sikap dasar yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis ataupun seorang public speaker, sehingga bisa menjadi fondasi ketika kita ingin membangun sebuah pengetahuan komunikasi yang bagus ya. Jadi tidak langsung kita bisa jago berkomunikasi nih, tapi harus ada fondasinya dulu ya. Fondasinya adalah sikap dasar itu. Oke, next. Fundamental public speaking. Ini dia. Fundamental public speaking itu adalah ini ya, bahwa public speaking bukan hanya tentang apa yang dibicarakan, tetapi juga tentang siapa yang menyampaikannya dan bagaimana cara menyampaikannya ya. Kebanyakan orang ya, sebagian besar orang itu mengira bahwa public speaking itu hanya karena materinya keren ya. Jadi begitu lihat orang bicara di depan, wah itu keren banget apa yang disampaikan ya. Padahal dia keliru ya, keliru. Sebenarnya kita bisa terpesona sama orang yang berbicara di depan kita bukan hanya apa yang dia sampaikan, tapi kita harus melihat apa nih yang menyampaikan. Bisa jadi halnya remeh-temeh nih, halnya bukan hal yang wah gitu kan, hal remeh-temeh, tapi karena yang menyampaikan ini orang yang sudah punya power besar ya. Misalnya yang menyampaikan adalah seorang ustadz ya, halnya remeh-temeh misalnya cuci tangan, ya kan, himbauan untuk cuci tangan ya. Tapi karena yang menyampaikan adalah seorang ustadz, ya kan, yang kita tahu ustadznya masya Allah, ya kan, kemudian cara menyampaikannya begitu bagus sekali, begitu masuk ke dalam lubuk hati kita, akhirnya kita bilang masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan ustadz ini, sangat bermanfaat, ya kan. Nah di satu sisi, yang satu mungkin yang menyampaikan orang lain, yang dia mungkin bukan ustadz, cuman orang biasa, yang dia menyampaikan, ayo cuci tangan, cara menyampaikannya cuma seperti itu, ya. Akhirnya kita tidak, apa sih, cuma cuci tangan, ngapain harus diingatkan gitu kan. Ini yang saya sampaikan tadi, ya. Bukan hanya tentang apa yang kita sampaikan, ya. Bukan hanya tentang materi yang kita sampaikan, ya.
tapi siapa yang menyampaikannya, ya, cara menyampaikannya bagaimana, ya, akan kembali kepada diri kita. Kalau kita tahu ini orang yang menyampaikannya nih orangnya nggak jujur, ya, kemudian orangnya kita tahu dia orangnya tidak menjaga kebersihan, kemudian kita tahu dia orangnya berantakan, ya, kemudian dia menyampaikan sesuatu, padahal bagus tuh, nasihatnya bagus, tapi karena kita lihat orangnya bagaimana, ya, cara menyampaikannya juga begitu, sambil sombong gitu kan. Jangan lupa ya, kalau ini ngapa-ngapain cuci tangan dulu, jangan masuk dulu cuci tangan, nah gitu kan. Cara menyampaikannya begitu, kita jadi kurang bisa menerima, ya kan. Audiens pun begitu, klien pun begitu, calon customer kita juga begitu. Calon customer kita bisa jadi dia tidak melihat barang apa yang kita jual, jasa apa yang kita sampaikan, jasa apa yang kita ingin jual kepada audiens kita. Dia mungkin tidak melihat itu, ya. Itu mungkin hanya bagian kecil saja, ya. Tapi yang dia lihat adalah siapa sih yang menjual? Wah, ini yang jualan teman saya nih, ya. Ini yang menyampaikan teman SMP saya misalnya. Dia yang menyampaikan orang yang saya kenal, ya kan? Sehingga dia jadi lebih terbuka. Dia akhirnya mau beli, dia akhirnya mau make, ya. Dia akhirnya ingin mencoba bajunya, ya, dia melihat waduh bajunya bagus banget, ya kan, lihat orangnya, ya kan, sehingga teman-teman bahkan setelah ini akan kita lihat bagaimana sih sebenarnya pengaruh ini, ya. Jadi kalau dalam public speaking, apa yang sudah saya sampaikan ini tentang apa, siapa dan bagaimana itu sudah diteliti sebenarnya, ya. Bagaimana sih sebenarnya pengaruh cara menyampaikan kepada orang lain, ya, bahwa apa yang disampaikan, ya, materi yang disampaikan itu pengaruhnya sangat kecil. Kalau dari hasil penelitian seorang ahli public speaking di tahun 90-an, ya, namanya Profesor Albert Mehrabian dari UCLA, menyampaikan bahwa apa yang kita sampaikan itu cuma punya peranan 7% saja, ya, 7% apa yang kita sampaikan, ya. Apa yang lebih besar pengaruhnya? Bagaimana cara kita menyampaikannya. Nah, ini akan kita bahas di slide berikutnya. Silakan Mas, di next. Materi selanjutnya yaitu 3V dalam public speaking, ya. Ini dalam public speaking, tapi ini juga ternyata merupakan sebuah prinsip yang bisa digunakan dari pada semua jenis komunikasi, khususnya bagi kita yang ingin komunikasi bisnis, kita yang ingin orang lain supaya mau gabung dengan kita, supaya mau join kelas kita misalnya, supaya mau beli produk kita, supaya mau pakai jasa kita, ya. Nah, di sini ada 3V yang saya bilang tadi merupakan hasil penelitian dari seorang Profesor Albert Mehrabian, namanya, dari UCLA, ya. Ini hasil penelitian beliau ini hampir di semua buku-buku public speaking dan juga buku komunikasi dicantumkan, ya, karena bukan hanya sekedar teori tapi juga sudah menjadi sebuah prinsip, ya, sudah menjadi sebuah hukum, ya. Sama seperti prinsip Pareto, ya, dulunya cuma teori, kemudian dikembangkan, kemudian dibuktikan, ternyata jadi sebuah prinsip Pareto, ya. Nah, ini prinsip 3V ini visual, vokal dan verbal, ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ya, di slide-nya. Visual warna biru, ya, itu 55%, ya, bisa dilihat di diagramnya bagaimana pengaruh visual ketika kita berbicara kepada orang lain, ya. Kemudian vokal, ya, 38% yang warnanya itu orange kayaknya, warna orange itu, ya. Kemudian verbal itu yang kuning, ya, yang cuma 7%. Ini yang saya sampaikan tadi, ya. Verbal atau materi yang kita punya itu pengaruhnya cuma 7% saja, ya, cuma 7% saja ketika kita berbicara kepada orang lain, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, ya. Yang pertama visual. Apa itu visual? Visual, ya, apa yang kita lihat, ya. Bukan visual itu bukan hanya sekedar slide, ya, bukan hanya sekedar bahan tayang seperti yang teman-teman lihat sekarang, ya, bukan, ya. Visual adalah bagaimana cara kita menyampaikannya, ya. Tangan kita bergeraknya bagaimana, ya, mata kita, ya, cara kita meyakinkan ketika berbicara, ya. Beda jadinya kalau misalnya orang lain melihat kita secara visual kurang meyakinkan, ya. Misalnya kita mau menyampaikan tentang kita jualan obat pelangsing, ya, obat pelangsing nih, ya.
ayo teman-teman beli nih obat pelangsing saya. Secara visualnya bukan hanya sekedar cara kita menyampaikan, tapi tubuh kita nih, ya. Wah, masa dia aja gemuk, ya kan? Perutnya buncit, masa jualan obat pelangsing gitu kan? Orang jadinya nggak akan langsung percaya gitu, ya. Sehingga kalau teman-teman punya yang jualan produk herbal khususnya ya, maka teman-teman harus pakai produknya gitu loh. Buktikan sendiri dulu, kemudian teman-teman bisa jual. Ya. Jadi secara visual adalah bagaimana cara kita menyampaikannya. Dari tangan kita bergerak, ya, kemudian ekspresi wajah kita, ya, cara pada saat kita menyampaikan apakah kita sesuai dengan yang diinginkan audiens, ya. Kalau untuk hal-hal yang bagus, bagaimana wajah kita, ya, hal-hal yang serius, bagaimana wajah kita, ya, apakah kita harus menyampaikannya dengan senyum terus, ya, kan nggak nyambung. Misalnya kita mau eh, menunjukkan perhatian kita kepada orang lain, tapi dengan wajah yang ceria gitu kan. Waduh, Kang Abu Mirza ya, waduh lagi berduka ya, waduh turut berduka kita ya Mas, aduh itu kan nggak nyambung gitu visual kita. Ya. Harusnya dengan menyesuaikan kondisi ya, ketika teman kita lagi bagaimana ya, audiensnya sifatnya bagaimana, maka kita sesuaikan visual kita ya. Klien kita orangnya bagaimana ya, kita akan menyesuaikan visual kita ya, ketika kita menyampaikan sesuatu yang penting ya, bagaimana kita harus bersikap ya. Satu ya, yang pertama ya kan beda tuh kalau misalnya visual kita tidak meyakinkan ya, yang pertama ya. Yang kedua, yang ketiga, jadi apalagi kalau misalnya kita berbicara jarang menggunakan senjata rahasia kita ini, tangan kita ya. Banyak nggak orang yang ketika dia berbicara dia nggak tahu tangannya harus diapain? Banyak banget. Ya. Orang yang berbicara tangannya digenggam, ya. Bahkan ada yang digenggam nggak mau dilepas-lepas, ya kan? Ya. Bagaimana kabar semua teman-teman hari ini? Sehat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ini karena nggak bisa dilepas, harusnya bisa mulai dipakai. Nah kemudian yang kedua, visual adalah vokal kita, ya. Vokal atau suara kita ketika kita menyampaikan sesuatu. Kapan suara itu harus dengan lantang, dengan kencang, dengan tegas, dan kapan suara itu bisa diatur dengan sangat pelan, dengan tempo yang lambat, ya, tapi masih bisa dimengerti dan didengarkan oleh orang lain. Sehingga kita tidak akan bosan. Ya. Kenapa kok banyak terjadi kecelakaan di jalan tol yang lurus? Ya, karena jalannya cuma lurus doang, bikin orang ngantuk. Ya. Sama kalau vokal kita, cara berbicara kita tidak ada intonasi. Ya. Di situ aja, ya, volumenya sama terus. Akhirnya orang yang mendengarkan ngantuk. Ya. Kenapa ada orang yang bikin webinar? Baru bikin webinar, nggak lama orang pergi. Leave. Karena cara menyampaikannya sama terus, volumenya segitu-gitu aja, sama ya, bikin orang ngantuk, nggak ada intonasi. Apalagi kalau artikulasinya tidak jelas ya. Sama lah kita waktu SMA atau waktu kuliah, dosen yang hanya menyampaikan sesuatu itu nggak ada artikulasinya jelas ya, nggak jelas intonasinya. Udah kamu yang di sana, jadi yang dimaksud dengan teori NAJN adalah yang dia itu kan kita nggak, ini kok begini, nah gitu loh ya. Makanya teman-teman kalau di public speaking itu kita ada latihan vokal ya, bagaimana sih caranya supaya bisa vokal kita ini tuh prima ya. Ada yang namanya vokal full, ada namanya vokal sedang, ada yang vokal bawah ya. Ini gimana nih, dan semuanya itu harus dipakai ya. Kenapa kita cenderung memilih coba deh kita dampaknya adalah ke dunia politik misalnya ya. Kenapa orang-orang di dalam dunia politik kita cenderung memilih orang yang punya suara lebih berat daripada yang punya suara cempreng, ya? Karena asosiasi selama ini orang yang memiliki suara berat adalah orang yang punya kebijaksanaan, orang yang punya wibawa. Sehingga kalau kita dengar orang, wah ini dari suaranya aja bagus, mantap, kita cenderung mendengarkan. Ya? Di sisi lain, kalau kita tidak punya suara itu, bagaimana dong? Bisa dilatih. Ya, bisa dilatih vokal. Jadi teman-teman, vokal, visual ini ya, vokal kita, cara kita menyampaikan, ini semuanya bisa dilatih.
Yang ketiga, yang tidak kalah penting, meskipun cuma 7% verbal, ya. Verbal itu apa? Apa yang kita ucapkan. Semua kata-kata yang kita ucapkan, ya. Nah, dalam aplikasinya terhadap bisnis kita adalah pengetahuan kita terhadap produk kita sendiri, ya. Pengetahuan kita terhadap bisnis yang kita jalankan, jasa yang kita ingin tawarkan kepada orang lain, ya. Dan itu adalah verbal yang harusnya sudah di luar kepala kita, ya. Sudah tidak kita cari-cari lagi. Ketika kita menyampaikan, kemudian kita bilang, orang lain nanya, Mas, itu selain untuk muka, apakah bisa dipakai di kulit yang lain? Misalnya kan dia jualan skincare nih. Nah, kalau kita nggak tahu, aduh, sebentar ya Mbak, nanti saya tanyakan dulu. Nah, ini kan kita jadinya kurang meyakinkan gitu. Ya. Verbal kita nggak dapat. Ya. Dan ketiga hal ini, visual, vokal, dan juga verbal, itu harus selaras. Ya. Selaras maksudnya bagaimana? Kalau kita berbicara sesuatu yang besar, ya, tangan kita besar. Ya. Bukan sesuatu yang besar, itu kan nggak kurang besar nih. Ya. Kalau kita melihat sesuatu yang tinggi, ya, menaikkan omset, ya, jangan sampai bagaimana cara kita untuk menaikkan omset, ya, oh berarti naiknya cuma segini, kan? Tapi untuk bisa berimpact kepada audiens kita, ya, bagaimana supaya kita bisa menaikkan omset kita, ya, jangan sampai omset kita di bawah terus, ya, bahkan nyungsep. Nah, itu kan kita dibantu nih dengan visual tangan kita, ya, harus selaras dengan apa yang kita ucapkan, ya, vokal kita lagi naik, tangan kita bagaimana, ya, omset naik, ya kan, teman-teman dengan mengonsumsi obat ini, ya, dengan mengonsumsi obat ini, teman-teman akan jadi lebih sehat. Bagaimana tuh, ya? Sehat itu bagaimana? Apakah sehat? Jangan sampai kita menyampaikan sehat, tapi muka kita ini muka lagi dalam kondisi sakit, ya. Teman-teman, insya Allah kalau teman-teman coba obat ini, ya, yang akan nonton, dia sakit, gimana bisa sehat? Nah, gitu loh, ya. Nah, ini 3V dalam public speaking yang sangat penting bagi kita ketika kita berbicara kepada orang lain. Ya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah teknik dasar bicara, teman-teman. Saya tergabung di sebuah asosiasi public speaker, ya, namanya Indonesian Public Speakers Association, ya, yang kita punya filosofi dalam berbicara, ya. Filosofinya adalah 3T, ya, yaitu teratur, terstruktur, dan terukur, ya. Yang kalau kita aplikasikan filosofi 3T ini ketika kita berbicara kepada orang lain, ketika kita mengisi sebuah seminar atau berbicara di hadapan banyak orang, maka akan membuat cara bicara kita itu lebih dikagumi oleh klien kita, ya. Teratur maksudnya cara berbicara kita itu teratur, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah berbicara, menyesuaikan dengan siapa audiens kita, ya. Misalnya audiens kita anak-anak, ya, ya berarti kita harus bagaimana cara bicara kita seperti anak-anak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gimana semuanya kabarnya, sehat kan adik-adik sekalian? Nah, gitu kan kita lebih ceria, ya. Oh ternyata audiens kita anak-anak muda, ya. Assalamualaikum, gimana teman-teman kabarnya hari ini? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat, ya. Oke, bro. Bro gitu ya. Nah, boleh gini. Bro, ya, gimana nih hari ini puasanya? Alhamdulillah sehat, ya. Oke, yang puasanya kurang lancar bisa dibantu dengan ini, ya, gitu kan? Gitu. Kemudian, misalnya audiens kita ternyata orang-orang yang sudah dewasa, ya, umur 30-40 tahun misalnya, atau di atas 40 tahunan, ya. Atau audiens kita lihat, oh audiensnya adalah komunitas kita yang sama-sama ngaji nih, ya. Maka ya udah kita sesuaikan teraturnya, bahasa kita tuh menyesuaikan, ya. Pakai ahlan wa sahlan, kefahal semuanya, semoga dalam keadaan sehat, ya. Ana ingin menyampaikan, nah kedua kita pakai ana, pakai antum, ya, karena kita menyesuaikan dengan audiens kita siapa. Audiensnya atau klien kita siapa, ya. Jadi audiens kita misalnya kita lihat, oh audiens saya ibu-ibu nih, ya. Audiens saya perempuan nih, ya. Bagaimana cara berbicara kita kepada ibu-ibu, ya. Assalamualaikum ibu-ibu sekalian. Sekarang, nah gitu, supaya keteraturan dalam berbicara itu bisa mendukung kita, tidak hanya sekedar bicara, ya, tapi bagaimana bicara kita itu didengarkan orang lain, ya. Karena banyak orang yang berbicara tapi nggak didengarkan orang lain, ya.
Berapa banyak orang bicara tapi orang lain iya, 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 nggak nyimak ya. Mereka mendengarkan tapi mereka tidak menyimak ya. Yang kedua, Bisa bisa terstruktur. juga untuk Bang ya, untuk apa? Tim kita kalau kita manajer atau pimpinan Nah, perusahaan gitu. iya betul, betul, betul ya. Kalau kita ini dengan anak buah kita ya, ada Hmm. yang kita menyesuaikan tuh sifatnya bagaimana ya. Hmm. Oh, ada yang sifatnya begini, cara berbicara kita bagaimana ya. Ada yang orangnya lembut, ya udah kita harus ngatur ya. Kita yang fleksibel ya. Oke, kita yang teratur. Jangan mentang-mentang pakai oh saya kan orang Jawa, jadi saya orang harusnya ngomongnya lembut ya. Ya karena orang Jawa Tengah. Oh beda lagi, wah saya orang Jawa Timur ya. Kalau ngomong Hmm. harus kenceng, harus begini, harus begini, harus begini, nah, gitu ya. Tapi kita juga menyesuaikan dengan siapa kita berbicara ya. Yang selanjutnya harus terstruktur ya. Terstruktur itu maksudnya bagaimana? Kalau kita bicara harus ada strukturnya ya. Ada pembukanya ya, ada isinya, ada penutupnya ya. Hmm. Jadi bicara tuh bukan hanya sekedar bicara, tapi ada strukturnya juga ya. Oh, strukturnya ini pembukaan saya ini dulu ya. Nanti pokok pembicaranya apa ya. Kemudian nanti saya tutup, saya closing dengan ini ya. Kalau di copywriting tuh headline-nya apa ya, kemudian kontennya apa, closing power-nya apa ya. Sehingga kita ketika berbicara lebih nyaman. Orang jadi ketika berbicara dengan kita tuh kayak dia sedang membaca sebuah buku, sampulnya begini, kemudian isinya begini, kemudian penutupnya begini. Ya, dia seperti dalam sebuah perjalanan. Ya, dia dalam sebuah perjalanan. Bayangin kalau misalnya analogi sederhananya adalah kalau misalnya saya nanya Kang Abu Mirza nih kan, Kang Abu Mirza Hmm. jalannya misalnya kan, jalan ke rumah Abu Mirza itu gimana ya? Saya mau nanya Kang Abu Mirza, kalau ke rumah Kang Abu Mirza, saya misalnya dari Surabaya nih mau ke rumah Kang Abu Mirza, saya harus lewat mana dulu gitu ya? Kalau misalnya Kang Abu Mirza langsung bilang, oh jadi kalau mau ke rumah saya, lihat aja itu yang dapurnya tinggi, ya kan? Nah, nanti kalau ke sana naik mobil warna biru ya, Hmm. tapi hati-hati nanti di jalan kilometer 72 itu ada belokan kiri, jangan ke sana. Nanti jalannya kurang berbatu. Nah, tapi sebelum itu nanti tanya dulu. Nah, ini kan orang nggak terstruktur nih, ya. Karena tidak terstruktur, orang jadi bingung. Ini rumahnya Abu Mirza ini yang mana ya? Kan? Sama juga ketika kita berbicara tentang produk kita, ya, tentang jasa yang ingin kita sampaikan, tapi kita tidak terstruktur nih, ya, nggak ada pembukanya, nggak ada isinya, nggak ada penutupnya. Orang jadi bingung, ya. Oh ini produk saya, langsung closing, langsung jualan ya. Ini produk saya, produknya begini 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 ya. Nah, nanti harganya sekian ya. Kalau mau bisa didapatkan di sini, nggak terstruktur ya. Karena tidak ada strukturnya, orang jadi bingung ya. Makanya dalam berbicara pun harus ada strukturnya. Yang ketiga, nah ini penting nih ya. Yang ketiga ini penting, harus terukur ya. Terukur itu maksudnya bagaimana? Menyesuaikan dengan media yang kita punya ya. Kalau sekarang kita medianya adalah media online, webinar seperti ini ya, kita berbicara, maka kita lihat, kita ukur waktunya ya. Ketika kita berbicara, oh saya nggak boleh berbicara terlalu panjang karena saya ada waktu yang membatasi ya. Kemudian ketika kita berbicara kepada calon customer kita juga, kita harus mengukur, jangan sampai kita berbicara terlalu panjang, terlalu banyak ya. Kita tidak mengukur diri kita, akhirnya ya sama, audiens akan bosan, audiens tidak akan tertarik ya, audiens klien kita tidak akan menaruh perhatian ya kan. Kenapa? Karena kita seolah ingin menjelaskan satu produk itu sehari semalam ya, seolah kita ingin berjam-jam menjelaskan bahwa produk kita begini, produk kita begitu, produk kita wah luar biasa ya kan, tapi kita nggak ngukur waktu ya kan. Akhirnya orang bosan ya, orang tidak mau mendengarkan ya. Ini tiga hal ya, teratur, terstruktur, dan juga terukur. Nah, selanjutnya ini yang saya sampaikan tadi ya, ada pembukaan, ada isi, dan ada penutup ya. Pembukaan harus ada ya. Kenapa harus ada? Gini, karena manusia adalah makhluk yang sangat menyukai adanya gradasi. Ya. Gradasi itu adalah perubahan yang perlahan-lahan, tidak signifikan. Ya. Saya contohkan misalnya cuaca ya. Kalau
langit misalnya sekarang lagi terik nih, panas matahari, ya kan? Kemudian tiba-tiba lama kelamaan mendung, ya. Setelah nggak lama mendung, lama kelamaan suhunya dingin, ya kan? Kita udah siap nih, bentar lagi hujan. Begitu hujan, kita tidak kaget, ya kan? Wah hujan, gitu kan? Kita udah tahu, kita udah siapin, kita akhirnya menyiapkan. Kalau kita keluar, kita udah siapkan payung, ya, kita udah siapkan jas hujan, ya, bahkan mungkin kita udah menyiapkan yang lainnya. Gitu. Nah, beda kondisinya kalau misalnya lagi terik, ya, terik panas nih, tiba-tiba turun hujan, kita kaget, ya, tubuh kita juga kaget, dan ini mungkin bisa membuat kita justru jatuh sakit, ya kan? Nah, maksudnya apa? Ketika kita berbicara pun harus seperti itu, ya, harus ada gradasinya, ya, ada pembukaannya dulu, ya. Ini sebenarnya tradisi dalam dalam kebanyakan suku di Indonesia, ketika memulai pembicaraan itu harus dengan pembukaan, ya. Misalnya dalam sebuah upacara-upacara adat, ya, mau nikahan, gitu kan, di berbagai suku biasanya ada pembukaannya dulu, ya, sebelum masuk ke inti pembicaraan. Kita pun seperti itu, ya. Ketemu orang jangan langsung, Assalamualaikum Pak, iya gimana kabarnya? Pak, saya lagi ada produk begini, 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 mau cobain nggak Pak? Mohon maaf Mas, enggak, gitu kan. Ya karena nggak ada pembukaannya, gitu. Ya. Coba kita buka dulu, gitu. Ya. Kita buka dulu, Assalamualaikum Bapak, apa kabar Pak? Oh, Masya Allah Bapak sekarang agak ini lumayan sehat Pak ya. Gimana Pak kondisinya sekarang? Sehat Pak? Sehat, gini, gini, gini. Oh gitu Pak ya. Rajin olahraga Pak? Aduh saya kurang rajin olahraga, aduh sayang banget Pak ya. Tapi Bapak selama ini jaga kesehatannya gimana Pak? Jaga pola makan nggak? Wah nggak juga Mas. Oh gitu Pak ya. Ya memang sih Pak, kita memang kurang bisa menjaga pola makan. Saya juga kalau jaga pola makan juga kurang bisa lancar. Makanya saya konsumsi produk ini Pak. Nah gitu kan udah mulai masuk tuh. Ya kan? Pembukaan kelas. Ya, jadi tidak langsung mau menyampaikan ini, ya menyampaikan itu. Ya. Buka dulu dengan sesuatu. Ya. Ada bisa dengan pembukaan itu dengan cerita. Ya. Kemudian storytelling. Bisa dengan data dan fakta yang menarik. Ya. Data fakta yang menarik. Misalnya, tahu nggak Pak bahwa ternyata 7 dari 10 orang laki-laki di Indonesia itu perutnya buncit. Wah, serius Mas? Iya Pak. Nah gitu, akhirnya data menarik itu kita keluarkan, ya, data. Kemudian yang selanjutnya bisa dengan ayat Quran atau hadis Nabi SAW bisa disampaikan di pembukaan, ya. Kemudian bisa dengan kisah-kisah inspiratif, ya, kisah-kisah inspiratif. Yang semuanya ini, ya, semua yang ada di pembukaan itu harus punya koneksi, punya hubungan dengan apa yang kita ingin sampaikan. Jangan sampai nggak nyambung, ya. Kita asal cerita aja, ketemu orang langsung bilang, aduh tahu nggak kemarin di sana ada yang ini, ada perampokan. Oh gitu. By the way saya mau jualan herbal Pak. Gimana? Nggak nyambung gitu, ya. Ngobrol perampokan tiba-tiba mau jualan ini, mau jualan itu, nggak nyambung, ya. Makanya pembukaan, isi dan penutup itu harus sesuatu yang semuanya ada garis lurusnya, ya. Harus ada benang merahnya, ya. Harus ada koneksinya antara pembuka, isi, dan penutupnya. Ya. Kemudian yang terakhir, memikat audiens atau klien, maka jadilah audiens atau klien. Ya. Maksudnya bagaimana? Saya mau memikat klien, kok saya jadi klien? Maksudnya adalah posisikan diri kita ini klien. Ya. Kita ini audiens, kita ini orang yang ingin membeli, kita ini pelanggan. Ya. Kalau saya pelanggan, saya mau beli, apakah saya mau beli kalau caranya begitu? Ya kan? Kalau dalam kita biasa jualan kan sales itu kita harus namanya tekniknya mirroring, ya, mirroring atau rapporting. Ya, maksudnya gimana? Kita menyesuaikan nih, ya. Oh, saya punya produk ini, ya. Klien saya itu usia 20 sampai 25 tahun, ya. Dia orangnya harus single, ya, karena misalnya saya mau jual souvenir pernikahan, ya kan. Berarti saya harus cari orang yang siap untuk nikah, ya, siap untuk nikah. Umurnya sekian, ya, umur 20 sampai 25 tahun misalnya, kan? Oh, kemudian begini-begini. Kita harus mengetahui itu sehingga kita jadi, oh kalau saya jadi dia, ya, apakah saya mau membeli seperti itu? Apakah saya tertarik dengan orang berbicara seperti ini, seperti itu, ya kan? Nah, ini yang harus kita mulai
latih ya. Dan ingat sekali lagi, public speaking itu ilmu praktikal ya. Ilmu praktikal maksudnya sesuatu yang harus dipraktekkan, tidak hanya sekedar teori-teori. Saya pernah ketemu orang yang dia baca buku public speaking itu lebih dari 20 buku ya. Tapi begitu dia diminta berbicara di depan, nggak bisa. Kenapa? Karena nggak pernah dipraktekkan ya. Jadi pun demikian dengan kita memikat audiens, harus kita praktekkan terus-menerus ya. Sesuatu yang kita latih, kita sampaikan, oh saya kalau begini, oh ternyata audiensnya nggak pas nih ya. Oh, dan ingat, karena ini terukur ya, audiens juga harus terukur. Maksudnya apa? Jangan sampai audiens kita terlalu lebar, akhirnya kita nggak fokus ya. Kita nggak fokus nih ya. Produk kita misalnya apa ya, obat ya, atau yang sekarang lagi rame frozen food ya, jualan frozen food. Aduh, pasar saya yang mana nih? Udah, yang penting sampaikan aja ke orang lain. Kan bingung ya. Kita juga bingung mau cara jualnya bagaimana ya. Makanya kita harus menyesuaikan audiens ya. Tapi kalau kita sudah bisa jual di satu segmen audiens, maka kita akan bisa jual ke segmen-segmen yang lain. Caranya bagaimana? Diri kita yang menyesuaikan pasar ya. Fleksibilitas ya. Oh, saya kalau berbicara sama orang yang lebih tua bagaimana, sama anak kecil bagaimana ya. Saya harus lebih antusias sama anak kecil ya. Sama orang tua, aduh saya jangan terlalu antusias. Kenapa? Karena orang yang terlalu antusias kesannya tuh terlalu melebih-lebihkan ya. Dan saya nggak usah terlalu antusias. Begitu ya. Dan ini saya akan tutup dengan yang terakhir, teman-teman ya, boleh di next ini. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa teman-teman, khususnya dalam kondisi yang sekarang ya, kondisi pandemi, kondisi di mana mengharuskan kita di rumah saja, tidak kemana-mana ya, harus berkomunikasi dengan online ya. Maka saya ingin sampaikan bahwa teman-teman fokuslah pada apa yang bisa kita ubah ya, mulai dari diri kita, apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita ya. Jangan biarkan diri kita terpengaruh dengan hal-hal di luar dari apa yang bisa kita ubah ya. Saya sampaikan begini karena teman-teman saya sebagian besar banyak yang dia dialihkan oleh hal-hal yang tidak kurang begitu bermanfaat untuk dirinya ya. Contohnya dia terlalu banyak komen status orang lain ya. Dia terlalu banyak mengomentari kebijakan pemerintah ya. Oh, pemerintah mengeluarkan ini, waduh ngapain lagi tuh pemerintah begini begitu ya kan. Kita harus fokus pada diri kita, yang fokus pada apa yang bisa kita ubah. Sekarang teman-teman belajar tentang public speaking, maka fokus belajar public speaking ini tuh untuk diri kita ya. Jangan belajar public speaking ini, oh ini cocok untuk seini nih, oh ini cocok untuk seini nih, cocok untuk seini. Enggak ya. Karena ini adalah ilmu yang praktik, teman-teman silahkan praktekkan kepada diri sendiri ya. Fokuskan pada apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi tugas kita, sehingga dengan seperti itu kita jadi bisa benar-benar memaksimalkan apa yang potensi pada diri kita sendiri ya. Demikian Kang Abu Mirza, materi dari saya. Silakan kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan, boleh kita share ya, kita sampaikan di sini. Kalau tidak ada, ya kita tutup. Silakan Kang Abu Mirza. Ojo, kok ditutup? Ini kayaknya sudah banyak yang masuk ini ya. Jadi teman-teman silakan ajukan pertanyaan nanti di kolom komentar. Saya akan tayangkan. Jadi ilmu public speaking ini bisa digunakan untuk semua Mas ya, untuk presentasi, untuk kita mengendalikan atau menggerakkan tim kita, kemudian kita untuk meyakinkan kepada klien, untuk banyak hal ya. Termasuk ngajari anak di rumah ini kan semua orang tua ngajar ini ya. Kalau tidak punya public speaking susah juga. Bakalan stres ya. Orang tua kalau nggak punya public speaking bakalan stres. Karena nggak tahu cara ngajar bagaimana. Pengennya marah-marah tok ini, emosi gitu ya. Jadi public speaking ini ilmu yang praktis, jadi bisa kita pakai kalau kita berlatih terus. Ibaratnya kalau kita mau bisa berenang, tapi kita hanya baca buku saja, tanpa masuk ke kolam, ya tidak bakal bisa ya Bang ya? Betul, bakalan tenggelam gitu. Banyakin praktek.
Nah, ini sudah ada yang masuk. Silakan teman-teman yang mau tanya ya. Nah, ini ada dari Mas Egi Adityawan. Cara latihan harian untuk melatih vokal bagaimana nggih? Terima kasih. Jadi tadi mungkin waktu menyampaikan suara yang berwibawa gitu, agak rendah gitu. Oh iya, Kan ya, ada orang yang suaranya kecil atau besar, gimana cara ngelatihnya? ya, oke. Terima kasih Mas Egi Adityawan. Pertanyaannya bagus ya. Bagaimana cara latihan harian untuk melatih vokal? Pertama, teman-teman yang punya vokal cempreng itu jangan khawatir ya. Teman-teman jangan, waduh suara saya cempreng nih gimana? Suara saya cempreng nih gimana nih? Jangan khawatir, bisa dilatih ya. Cara latihannya gimana? Setiap pagi ya, setiap pagi teman-teman ketika bangun pagi ya, uh, latihan dengan mulai senam wajah ya. Rahang kita nih kebanyakan teman-teman yang artikulasinya kurang bagus itu karena rahangnya ini jarang dilatih ya. Gimana caranya? Yang pertama, Pak bangun pagi setelah cuci muka ya, sikat gigi dulu ya, sikat gigi ya atau siwak. Habis itu kemudian mulai dipijat wajahnya ya. Wajahnya dipijat ya. Wajahnya dipijat dengan 2 jari seperti ini, dipijat supaya benar-benar, dan ini bukan hanya sekedar disentuh-sentuh begini ya, tapi benar-benar ditekan, dipijat agar wajah kita ini lebih lentur ketika kita ingin berbicara ya. Setelah itu kita latihan vokal mengeluarkan bunyi-bunyi ya. Kita latihan nafas dulu ya. Jadi nafas saja kita perlu latihan ya. Meskipun selama ini mungkin kita sudah biasa bernafas ya. Ternyata Maksudnya ternyata ada ilmunya itu gini. Ada ilmunya ya. Kenapa? Ya, karena vokal yang bagus itu keluar diproduksi dengan nafas perut ya, dengan nafas perut ya. Bukan dengan nafas dada. Apa bedanya nafas dada dengan nafas perut? Nafas dada itu kalau kita tarik nafas, bahu kita ini naik ya. Jadi kalau kita tarik nafas, nah ini nafas dada nih ya. Nafas dada ini suaranya yang diproduksi kurang bulat ya, kurang berwibawa, tapi dia tinggi dan nafasnya panjang ya. Nah, kalau nafas perut ya, ketika kita tarik nafas, bukan bahu kita yang naik, tapi perut kita yang mengembang ya. Jadi teman-teman rasakan pegang perutnya, kemudian ketika tarik nafas, kemudian perutnya berkembang, ini berarti nafas perut ya. Ini yang dilatih, nafas perut. Nah, begitu setelah nafas perut, setelah ditarik nafas perut, kemudian keluarkan vokalnya ya. Latihan vokal mulai dari 5 huruf vokal ya, A, I, U, E, O. Jadi tarik nafas, kemudian keluarkan ya, kemudian I. Beda antara nafas dada dengan nafas perut ya. Kalau nafas dada tuh ya seperti ini, kemudian nafas perut tuh nah, kan rasa bedanya ya. Seorang muazin atau seorang imam ya, itu lebih tahan lama yang nafas perut ya. Jadi seorang muazin, seorang imam kalau dia mengeluarkan suaranya yang panjang banget itu dia dengan nafas perut ya. Dan itu akan juga lebih bulat ya, istilahnya itu lebih bulat. Saya dulu waktu jadi MC waktu wisuda, waktu kuliah dulu kan, itu malah sampai harus, ini juga trik selanjutnya ya untuk vokal supaya vokalnya prima ya. Teman-teman yang selama ini mungkin vokalnya kurang bagus ya, bisa membiasakan konsumsi kencur ya, mengkonsumsi kencur ya. Kencur. Itu kalau saya dulu saya kunyah tuh kencurnya tuh ya, biasa waktu itu latihan. Akhirnya produksi vokal kita tuh lebih enak ya. Ada kan biasa orang tuh baru bicara setengah jam langsung ya kan, sini sakit ya kan, haus ya kan. Nah, itu karena pertama dia pakai nafas perut ya. Kalau nafas perut dia pasti akan mengganggu tenggorokan ya, ya. Tapi kalau kita pakai nafas perut ya, maksud saya tadi yang nafas dada akan mengganggu tenggorokan. Tapi kalau kita pakai nafas perut tidak akan mengganggu tenggorokan ya. Malah justru akan lebih bagus. Kemudian latihan vokalnya tadi A, I, U, E, O tadi ya. A, I, U, E, O, vokalnya itu dibuka selebar mungkin ya. Jadi kalau A itu ngomongnya ya, bukan hanya A, I, U, E, O, tapi A, I, U, E, O. Nah, gitu tuh. Sampai kerasa sakit di sini nih ya, di rahang kita tuh sakit ya.
nggak apa-apa ya, mungkin di awal terasa sakit, tapi itu untuk membiasakan supaya lebih lentur, agar artikulasi kita lebih bagus. Ya. Bener. Halo, Mas kok diam saja? Halo, cek, 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 udah halo. mulai. Ya, Nah terus ya, Mas? jadi itu ya itu untuk pertanyaan pertama. Terima kasih Mas Egi. Semoga bisa dipraktekkan ya latihan vokalnya Ya, setiap pagi. jadi produksi suara itu ada sumbernya dan sumbernya itu ada ilmunya juga untuk mencapai Nah, lebih maksimal, gitu ya. iya, betul, betul sekali. Mas, bagaimana ilmu ini bisa diterapkan untuk customer service toko online? Mohon sarannya dari senapan PCB. Senapan PCP ini jualan senapan berarti ya. Cara untuk bisa diterapkan Nah, di customer service mungkin toko gini, online. kan toko online kan kadang kita ngobrol tapi nggak ketemu customer-nya. Tapi kalau kita nggak jujur Ya, kan juga kelihatan apa enggak gitu. Mungkin gimana, Mas? ya betul. Nah, kalau untuk customer toko online, nanti akan kita sesuaikan dengan dia komunikasinya. Ya, Hmm, kalau dia media komunikasinya menggunakan telepon, maka dia harus banyak belajar tentang vokal, artikulasi dan intonasi. Ya, ketika dia hmm, menawarkan kepada calon customer dia, ya, ketika dia menyampaikan produk, ya, ketika dia hmm, memberikan salam di awal, ya kan? Begitu dia telepon, bagaimana dia bersalam, ya, apakah dia langsung telepon, Assalamualaikum Pak, kami dari Senapan PCP, kami ini menawarkan barang. Ya, apakah seperti itu? Tidak ya. Sekali lagi kita harus ada gradasi, harus ada pembukaan dulu. Ya. Assalamualaikum Pak, dengan Pak ini bisa dibantu. Saya ingin menyampaikan bahwa ternyata Bapak hobinya ini ya Pak ya. Kenapa Pak ya? hmm, Karena kami lihat Bapak, oh iya, ya. Begitu sudah mulai klik, sudah mulai nyambung, baru kita mulai masuk ke sana. Ya. Nah, hmm, untuk customer service biasanya orang yang harus punya dia dari sisi verbalnya dia harus punya banyak produk knowledge-nya harus sudah khatam ya harus sudah hmm, khatam dan biasakan ketika dia menjawab pertanyaan itu bukan seperti customer service yang ada sekarang ya hmm, itu cara informasinya artikulasinya terlalu formal ya hmm, contohnya misalnya customer service apa ya call center uh, telekomunikasi misalnya kan hmm, kita tanyakan Assalamualaikum Bapak kami dari customer service ini kami ingin menawarkan bahwa begini itu kan intonasinya sama semua tuh ya maka kita yang sudah biasa menerima telepon seperti itu kita jadinya kurang tertarik ya hmm, maka ketika dia melalui media telepon maka biasakan cara menelponnya sebagaimana kita menelpon teman kita sendiri ya hmm, kita berbicara dengan kita sendiri ya jangan sampai uh, boleh minta waktunya sebentar Pak. Nah, itu kan kayak customer service di lain-lain tuh ya, apalagi kayak misalnya kartu kredit, asuransi itu kan ketahuan tuh dari intonasinya saja kita udah nebak, ini pasti mau nawarin barang nih, ya kan? hmm, Nah makanya itu kita gunakan ya, kita menelpon seperti kita seperti ketemu sama teman lama, Assalamualaikum Bapak, oh gitu ya Pak ya, oh iya Pak, gitu. Jadi kita yang sekali lagi ketika kita ingin menjadi memikat klien kita harus menjadi klien itu ya kita harus jadi hmm, temannya dia ya. Nah, kemudian itu untuk media telepon jadi perkuat pada cara berbicara ya vokalnya ya harus diatur intonasi dan juga artikulasinya. Nah terus bagaimana kalau medianya adalah chat ya WhatsApp bagaimana hmm, nih ya apakah ilmu public speaking bisa dipakai untuk ini? Wah, tentu sangat bisa digunakan. Ya. hmm, Artinya apa? Kita bisa menyesuaikan ketika kita chatting dengan teman kita bagaimana. Ya. Pelanggan itu kalau dia chatting dengan teman, bagaimana? Bahasanya yang digunakan bagaimana? Ya. Apakah hmm, bahasanya formal? Ya. hmm, Berikut kami sampaikan kelebihan tentang produk kami. Ini kan terlalu formal. Ya. hmm, Maka kita bahasanya yang kita gunakan adalah bahasa yang temannya dia ya bahasa yang dia lebih nyaman dengan itu ya hmm. tahu nggak kalau produk ini tuh dipakai juga sama si ini ya. Produk ini nah gitu kita menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang lain ya saya pikir itu Kang Abu Mirza dan Siap. senapan PCP ya bisa digunakan. Nah, ini tinggal dipraktekkan ini buat teman-teman toko online ini ternyata ilmu ini juga bisa diterapkan ya, biar closing-nya semakin banyak. Dari Power of Betul Detail, sekali. bagaimana dengan Law of Attraction?
Gimana Bang Iwan? Oke, bagaimana dengan law of attraction? Betul ya. Jadi sebenarnya kalau saya sih, saya udah pernah baca bukunya The Secret ya, isinya law of attraction. Cuma memang karena yang mengarang bukan Muslim ya, jadinya Hmm. dia hanya tidak ada unsur ketuhanan di dalamnya ya. Hmm. Hanya sekedar oh saya suka ini, pasti orang lain yang suka juga akan mendatangi saya. Betul ya. Hmm. Jadi ada betulnya, tapi tetap harus ada kita sampaikan di sini ada unsur ketuhanan ya. Kenapa? Karena sebenarnya sebelum law of attraction pun nabi kita juga sudah menyampaikan ya bahwa agama kita itu sesuai dengan agama teman kita ya. Itu kan dari satu sisi ya, sama ya, kita juga ingin jualan produk, kita harus menyesuaikan dengan siapa audiens kita, bagaimana audiens kita, sehingga ketika kita sesuai dengan klien kita, audiens kita, kita akan dianggap teman, kita akan lebih mudah menyampaikan sesuatu kepada dia ya. Sehingga ketika disampaikan bagaimana hubungannya dengan law of attraction, ya bisa jadi ya, karena Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan aku sebagaimana persangkaan hambaku ya. Bagaimana kita menyangkanya ya. Kita menyampaikannya, oh kita menginginkan saya ingin mencari orang yang ingin membeli produk saya ya. Produk saya ini, maka saya harus menjadi orang yang seperti itu ya, sehingga kita juga punya ketertarikan orang yang lain dengan itu ya. Makanya kan ada komunitas ya kan, komunitas kan orang-orang yang punya kesamaan ya, orang-orang yang punya kesamaan ya, sama-sama suka jualan online ya kan, bikin juragan online ya kan. Nah, itu kan akhirnya menarik orang-orang yang ingin belajar online di sana ya, belajar jualan online ya. Saya pikir hubungannya di sana. Tapi ketika disampaikan law of attraction versi dari buku The Secret itu, kalau dari saya sih saya kurang bisa menerima, karena dia tidak menyampaikan unsur ketuhanan, bahwa segala sesuatunya itu kalau kita berpikir positif, nanti yang datang juga positif ya. Tapi semuanya tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu ini ada Mbak Kiki Yunita, Assalamualaikum, Nganjuk hadir, Masya Allah. Kita tidak terasa sudah 1 jam lebih ini ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir mungkin. Ya. Dari Mas Susian, Nur Cahyana, agar terlihat meyakinkan di klien pada pertemuan pertama, apakah ada tipsnya? Gitu. Jadi mungkin klien yang sama sekali belum pernah ketemu offline ini, Bang. Bagaimana, Bang, tipsnya? Oh ya, tips bagaimana ketika pertemuan pertama dengan klien. Pertama, sekali lagi yang saya bilang ya, segala sesuatu itu harus kita persiapkan ya. Dalam public speaking itu kita juga ada rumusnya P3K ya, persiapan. Hanya itu kembali lagi ke persiapan ya. Jadi benar-benar kita menyiapkan diri kita ya. Kita benar-benar bersiap. Jadi jangan sampai kita sesuatu yang tiba-tiba ketemu di mana, kita nggak tahu harus ngomong ngapain ya. Kita harus menyiapkan diri kita sejak awal ya, sehingga kita sudah tahu klien kita yang mana ya, sehingga kita tahu oh klien kita begini. Jadi kita harus sudah pelajari klien kita ya. Oh klien kita itu orangnya begini ya. Misalnya yang tadi ya, misalnya saya sekarang reseller skincare nih. Oh itu ibu-ibu ya, ibu-ibu usia 30 sampai 40 tahun ya kan. Kebanyakan mereka ibu rumah tangga ya. Sifatnya itu begini ya, dia tuh agak begini, dia tuh agak begini ya kan. Sehingga kalau kita ketemu dimanapun dengan klien kita itu, ya cara menyampaikannya kita udah tahu, oh begini nih ya kan. Jadi untuk bisa meyakinkan klien di pertemuan pertama kita harus tahu dulu klien kita siapa ya. Jangan sampai kita terlalu melebar ya, semuanya ingin kita jadikan klien, jangan ya, harus fokus ya. Kemudian kita harus sudah produk knowledge kita itu sudah kita khatam dia ya. Jangan sampai ketika kita menyampaikannya kita masih terbata-bata. Oh anu Pak, kayaknya dia juga bisa Pak untuk ini apa, untuk kanker, bisa juga untuk tumor, kalau nggak salah sih. Nah itu kan jadinya nggak meyakinkan ya. Nggak meyakinkan. Nggak mungkin. Produk kita sudah khatam ya, kita sudah tahu produk knowledge kita ya. Kemudian tips selanjutnya adalah kita yang menyapa pertama kali ya. Kita yang menyapa pertama kali dan selalu hidupkan suasana ya. Dan sekali lagi mirroring ya. Kalau kita bertemu offline nih sama orang ya, kalau kita bertemu offline sama orang lain,
kita lihat bagaimana perilakunya mereka, ya, bagaimana tangannya. Kalau dia lagi begini, ya, ya kita juga sedikit-sedikit ngikutin, ya. Tapi jangan benar-benar ngikutin plek, ya. Oh dia lagi gini, kita juga assalamualaikum Pak, Pak, assalamualaikum. Saya ingin bertemu dengan ini kan terlalu berlebihan, ya. Jangan. pas, Tapi pelan-pelan. Misalnya kita lihat nih klien kita kok sering megang pipinya, ya. Kalau berbicara dia pipinya dipegang lagi. Mas ini gimana sih cara makainya? Bisa nggak ini saya pakai untuk anak saya, ya kan? Nah, kita juga begitu kita menjelaskan, kita juga akan mengikuti. Insya Allah ini produknya aman Pak, bisa dipakai untuk orang dewasa, dan kalau nggak salah dia juga bisa. Itu kita sudah mulai mengikuti, ya, mengikuti bagaimana mereka bersikap. Kenapa? Karena orang yang melihat dia sama, itu tadi kan, waduh sama nih kayaknya nih, dia orangnya juga begini nih. Akhirnya dia merasa, wah saya kayaknya cocok sama produk ini karena orangnya sama dengan saya, ya. Makanya tadi, ya, jadilah audiens, jadilah klien ketika kita ingin meyakinkan para klien, ya. Saya pikir itu Kang Abu Mirza. Ada polanya juga ya ternyata ya. Satu lagi Bang, ini daripada kadung takon Monggo. dari Mbak Valian, bagaimana kontak mata yang benar ketika melakukan presentasi ke audiens? Kontak mata juga ada rumusnya mungkin ya. Betul ya. Kesalahan banyak orang yang belajar public speaking, ya, khususnya yang pemula, itu tidak berani menatap mata audiens, ya. Dia ketika, apalagi saya nggak tahu nih dia dapat rumus dari mana ya. Ada yang pertama kali belajar katanya dia harus, kalau kamu takut menatap matanya, jangan tatap matanya, ya. Tatap yang di sininya aja nih katanya kan. Tatap, ya. Ini kurang tepat, ya. Kenapa? Karena audiens kita justru akan terganggu, ya. Apalagi misalnya kita takut menatap matanya, kita malah natap yang lain, ya kan, natap hidung, ya, natap pipi, audiens justru akan terganggu, ya. Ini kok dari tadi melihat hidung saya ada apa nih kan? Apa ada kotoran atau gimana, ya kan? Jangan, ya. Maka kontak mata yang benar adalah benar-benar menatap mata dari audiens kita, ya. Dan ketika kita menatap matanya, kita harus dengan menyampaikan apa adanya, ya. Jangan sampai kontak mata itu harus ditahan sampai beberapa detik, ya. Jangan sampai ketika baru misalnya kita menyampaikan di depan audiens yang banyak orang nih kan, sini 1, 2, 3, baru dari sini udah mau di sini balik lagi, udah mau di sini balik lagi, ya. Yang harus pas semuanya di kanan, depan dan sebelah kiri, ya. Kita sampaikan sesuai, ya, dan untuk menatap matanya benar-benar ditatap, ya. Kalau audiens kita di bawah, ya, misalnya kita di panggung, kemudian audiens kita di bawah, ya, kita kan cenderung akan menunduk, ya kan, akan cenderung menunduk begini, ya. Audiens segini kan, kita cenderung menunduk, ya. Maka kita yang harus badan kita yang agak diturunkan sedikit, ya, membungkuk sedikit, ya, bukan kepala kita yang tunduk, ya. Jadi teman-teman semuanya yang ada di bawah bukan, tapi badan kita yang membungkuk, ya. Jadi ini salah satu bentuk visual kita, ya. Jadi semuanya ikut gitu, ya. Semuanya ikut sehingga orang lain tidak merasa diremehkan, tapi mereka akan merasa dihormati, ya. Sama juga ketika menatap wajahnya, menatap matanya, ya. Jangan takut untuk menatap wajah audiens kita, karena memang untuk komunikasi, ya, jendela hati, ya, dan juga ininya adalah mata, ya, bukan yang lain, ya. Sama kalau kita berbicara sama pasangan kita, sama istri kita, tapi kita sambil ngobrol, tapi sambil melihat hidungnya, ya. Sambil buka HP. Sambil melihat HP. Nah, sambil buka HP, ya. Maka kontak mata itu sangat penting. Kenapa? Karena klien kita atau misalnya dia adalah calon investor kita, dia akan merasa dihargai oleh kita, ya. Jadi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, jangan sampai kita presentasi yang kita lihat bahan presentasi aja terus, ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisnis kami adalah ini. Yang pertama itu, kita tetap harus ada kontak mata dengan audiens, ya. Harus selalu menyampaikan. Apalagi kalau ada audiens yang bertanya, ya. Ketika dia bertanya, langsung kita tujukan pandangan ke dia, ya. Tatap matanya, ya, sehingga audiens akan merasa diperhatikan, merasa dihormati, ya. Saya pikir itu, Kang Abu Mirza. Masya Allah. Siap. Banyak pertanyaan. Masya Allah. Ilmunya luar biasa. Terima kasih. Oh, ini dari Mas Husyan tadi. Mantap. Terima kasih ilmunya.
Ini tidak terasa kita Ya, sudah sama-sama. ngobrol hampir 1,5 jam. Mungkin Masya Allah. pesan Mas Wahyu ini buat teman-teman yang sekarang sedang berjuang ini atau agar bisa Oh iya, mengaplikasikan public speaking ini. Ya, di ujung baik. acara ini Terima monggo kasih. pesannya, monggo. Ya, pesan saya untuk teman-teman semuanya, dalam kondisi yang seperti sekarang ini, kondisi pandemi, sekarang bukan saatnya kita mengeluh ya, bukan saatnya kita berdiam diri, tapi ini adalah saatnya kita bergerak ya, saatnya kita bergerak dan langsung praktik. Apa yang tadi saya sampaikan merupakan sesuatu yang telah kami praktikkan juga ya. Jadi dan sekali lagi semua hasilnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sampai kita saya juga pernah mendengar orang yang berkata hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha, ternyata saya keliru ya. Yang menentukan hasil adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun usaha kita maksimal, tetap harus ada doa di sana ya. Harus ada kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan kita dalam berusaha ya. Dan sekali lagi, ilmu public speaking adalah ilmu praktis. Ilmu praktik harus dipraktekkan ya. Bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar sebagai wawasan, enggak ya. Dia harus dipraktekkan, khususnya tadi hal-hal yang berbau visual ya, tangan kita, vokal kita harus dipraktekkan. Teman-teman akan merasakan ya, akan merasakan bedanya ketika sebelumnya teman-teman enggak pakai ilmu public speaking sampai nanti mendapatkan ilmu, sampai nanti mempraktekkan ilmu public speaking ya. Karena sekali lagi saya sudah praktekkan bagaimana bisnis itu bisa dimulai dengan modal bicara ya. Bisnis dengan modal bicara, teman-teman akan bisa merasakan bagaimana manfaatnya yang langsung luar biasa ketika teman-teman mempraktekkan ilmu public speaking ini. Dan monggo teman-teman nanti yang mau share, yang mau konsultasi, insya Allah nanti akan bisa kita sama-sama bisa belajar ya. Teman-teman bisa sama teman-teman yang lain ya, yang sudah tahu ilmu public speaking, tanya ya, konsultasi. Kemudian usahakan teman-teman punya partner belajar ya, supaya teman-teman tetap semangat untuk belajar public speakingnya. Sekali lagi tetap semangat dan jangan lupa tetap praktek ya, karena masa pandemi ini bukan penghalang bagi kita untuk bisa justru mendapatkan hasil yang maksimal. Sekali lagi terima kasih Kang Abu Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian webinar pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Mas Wahyu dan bisnisnya semakin barokah dan bermanfaat bagi umat. Keluarga di sana senantiasa terjaga ya Mas ya. Mudah-mudahan tidak ada corona yang masuk rumah. Jangan sampai ya. Amin. Teman-teman yang menyaksikan hari ini mudah-mudahan bisnisnya juga lancar, barokah dan bermanfaat bagi umat. Kemudian teman-teman juga sehat selalu. Kita akan jumpa lagi di webinar selanjutnya. Tunggu jadwalnya di Instagram atau di Facebooknya Juragan Online. Terima kasih Mas Wahyu. Kita tutup dengan doa. Terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya selaku host magang, saya baru tahu ilmu public speaking semua hari ini. Jadi harus diperbaiki nih. Saya ucapkan terima kasih buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.